Pada subuh 1 Ramadan, Tung 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 Sahur pulang ke kamar kos barunya setelah salat di masjid. Ia meninggalkan masa lalunya sebagai pria penuh dendam dan tipu daya. Di kamar sederhana itu, ia melakukan siaran langsung Facebook dan mengaku tersentuh oleh kultum tentang ayat yang menegaskan bahwa rencana jahat hanya akan kembali kepada pelakunya sendiri. Tung Tung berbicara dengan nada tobat, menyinggung dosa-dosanya tanpa menyebut detail, berharap bisa memulai hidup baru. Sementara itu, di rumah lain, Afa terbaring demam tinggi akibat trauma penculikan singkat yang pernah dilakukan Tung Tung. Kakaknya, Adelia, merawatnya sambil memendam luka dan amarah. Melihat ayahnya yang masih trauma dan adiknya yang sakit, Adelia bertekad, setelah Afa sembuh, ia akan mencari Tung Tung dan menuntut keadilan. Ia yakin ketenangan Tung Tung hanyalah sementara. Keesokan paginya, Tung Tung bangun dengan perasaan ringan, merasakan kedamaian puasa pertamanya. Namun panggilan video dari sahabatnya, Udin Din Din Dun dan Asep Srepet, membuatnya gugup. Tung Tung lalu meminta maaf kepada mereka atas sikap anehnya di masa lalu, dan memohon agar tidak ada orang berniat jahat kepadanya lagi. Mengejutkannya, Udin Din Dun dan Asep Srepet menerima permintaan maaf itu dan berniat menjaga Tung Tung dari siapapun yang ingin melukainya. Tung Tung merasa terharu dan sedikit lega, tidak menyadari bahwa ancaman itu sudah ada. Adelia, yang diam-diam menyiapkan langkah untuk membuat Tung Tung mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Yang tidak setuju Adelia balas dendam ke Tung Tung, like dan share video ini, komen untuk lanjut episode 2. Menjelang berbuka, pasar takjil ramai dan sesak. Tung 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 Sahur berjalan tenang memakai headphone peredam bising, menikmati kedamaian dalam hiruk pikuk. Saat membeli gorengan, ia melepas headphone. Sebuah momen yang membuka celah bagi bahaya. Di antara kerumunan, Adelia mendekat diam-diam. Dengan wajah tertutup dan mata merah penuh amarah, ia membawa pisau besar, berniat menyerang Tung Tung yang ia anggap sumber trauma keluarganya. Tepat ketika ia hendak menusuk, Udin Din Din Dun, Asep Srepet, dan Jelita Hani Laura muncul tiba-tiba memanggil Tung Tung. Adelia terkejut dan gagal menyerang. Malamnya saat Tung Tung berjalan ke masjid untuk tarawih, Adelia kembali mengikuti dari belakang, bersiap mengulang serangannya. Kali ini, Asep Srepet menyadari gerakan mencurigakan itu, tapi Jelita bergerak lebih cepat. Dengan ketenangan aneh, ia menodongkan pistol ke kepala Adelia dan memukulnya hingga terjatuh. Udin Din Dun dan Asep Srepet membantu mengusir Adelia ke lorong gelap, memaksanya pergi. Tung Tung terkejut melihat sisi lain Jelita. Dingin, terlatih, dan jauh lebih berbahaya dari yang ia kira. Namun Jelita hanya menyuruhnya masuk ke masjid seolah semuanya hal kecil. Di dalam masjid, saat tarawih dimulai, Ustaz menyampaikan ceramah tentang bagaimana niat jahat pasti gagal, menyinggung kisah Surakah bin Malik. Kata-kata itu menghantam hati Tung Tung, membuatnya sadar bahwa kegagalan Adelia bukan sekadar kebetulan. Tung Tung menangis, bukan karena tobat, tetapi karena takut dan rasa bersalah. Ia tahu ia sedang menjalani peran sebagai korban, sementara sahabat-sahabatnya melindunginya dengan cara yang gelap. Ia pun berniat mencari tahu siapa sebenarnya Jelita, pelindung misterius yang muncul dengan pistol dan ketenangan yang tidak wajar. Yang tidak setuju Adelia membunuh Tung Tung, like dan share video ini. Komen untuk lanjut episode 3. Pagi hari kedua Ramadan, warga dari kompleks lama Tung 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 Sahur berkumpul dalam musyawarah darurat. Mereka semua korban ulah Tung Tung di masa lalu. Boneka Ambalabu yang sandalnya dibuang, keluarga Adelia yang disiksa secara psikologis, sampai anak-anak kecil yang ditakut-takuti. Amarah menggelegak, apalagi Tung Tung kini tampil di Facebook Live seolah sudah tobat. Di tengah rapat, Adelia muncul dengan wajah lebam, bekas bentrokan semalam dengan Jelita Hani Laura. Dengan suara bergetar, ia menjelaskan bahwa ia gagal menyerang Tung Tung karena Tung Tung dilindungi teman-temannya yang berbahaya.
Namun, ia membawa satu informasi penting, alamat kos Tung Tung, kamar nomor 14. Dipimpin Adelia dan Ambalabu, warga bergerak ke kos itu. Sesampainya di sana, mereka mengepung kamar Tung 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 Sahur dan memaki, menuntut pertanggungjawaban. Tung 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 Sahur keluar, kehilangan kesabaran, dan membenarkan perbuatannya dengan alasan karena mereka tidak minta maaf duluan, membuat warga makin murka. Ambalabu melayangkan tinju, namun Udin Din Din Dun dan Asep Srepet datang lebih cepat, menghajar Ambalabu hingga tersungkur. Mereka mengancam warga agar tidak mengganggu Tung Tung lagi. Warga pun bubar ketakutan, misi balas dendam mereka gagal. Tung Tung terdiam menyadari bahwa ketenangannya kini dijaga oleh kekerasan yang tak pernah ia minta. Ia menangis, merasa terlindungi sekaligus hancur oleh cara brutal teman-temannya. Sore itu, Tung Tung berjalan menuju masjid untuk tarawih, dikawal seperti seorang VIP oleh Udin Din Dun dan Asep Srepet. Di teras masjid, Jelita Hani Laura dan Icarina Macanova menunggu dengan cemas. Udin Din Dun dan Asep Srepet bercerita dengan bangga bagaimana mereka menyelamatkan Tung Tung. Icarina memeluk Tung Tung, sementara Jelita mengamati dengan tatapan penuh rahasia. Di dalam masjid, suasana hening. Tung Tung duduk di antara sahabat-sahabat yang siap mengorbankan apapun demi dirinya. Ia sadar, niat jahat memang gagal, baik miliknya, milik Adelia, maupun milik warga. Tapi Tung Tung juga tahu bahwa mempertahankan niat baiknya untuk benar-benar berubah akan jauh lebih sulit, terutama ketika ia harus melakukannya di tengah darah, kebohongan, dan sahabat-sahabat yang rela bertindak tanpa batas demi melindunginya. Yang setuju niat jahat pasti akan selalu gagal. Like dan share video ini. Komen lanjut kak, biar aku terus bikin konten drama selanjutnya yang akan menemani Ramadan kalian ini.